Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada siang hari ini saya akan memberikan materi singkat terkait dengan eksistensi Allah. Untuk materi kita saat ini, saya akan membahas dari sudut pandang atau argumentasi dari salah satu tokoh di dalam sejarah, secara khusus di dalam abad ke-13, yaitu Thomas Aquinas. Nah, kita akan belajar argumentasi. Ada beberapa argumentasi mengenai eksistensi Allah menurut Thomas Aquinas. Nah, argumentasi yang pertama yaitu argumentasi penggerak yang tidak digerak. Artinya bahwa kalau manusia dapat mengenal Allah sebagai sumber dari segala sesuatu yang bergerak. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak bersifat pasif, tidak bersifat tetap, tetapi segala yang ada di dalam dunia ini bersifat aktif dan bergerak. Nah, sesuatu yang bersifat aktif dan bergerak di dalam dunia ini pasti ada sesuatu yang menggerakkan. Dan sesuatu yang menggerakkan menurut Thomas Aquinas adalah Allah, yang disebut sebagai penggerak utama yang tidak digerak. Nah, ini argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua menurut Thomas Aquinas adalah Allah adalah penyebab utama yang dirinya tidak ada sebab. Artinya bahwa kalau manusia dapat mengenal alam semesta, manusia dapat melihat alam semesta yang begitu luas, pasti ada penyebab utama dari segala yang nampak. Baik secara fisik, secara indrawi kita bisa melihat hal-hal yang bersifat materi. Dari hal-hal yang bersifat materi ini pasti eksistensinya itu bukan ada dengan sendirinya, bukan ada karena kebetulan. Pasti hal-hal yang bersifat fisik ini ada karena ada penyebab utama. Sehingga menurut Thomas Aquinas penyebab utama dari segala sebab yang ada, segala akibat yang ada dari alam semesta yang kita bisa lihat ini, maka Allah adalah penyebab utama. Jadi Allah adalah penyebab utama yang dirinya itu tidak disebabkan oleh apapun. Dirinya itu tidak disebabkan oleh apapun. Mengapa? Karena dirinya adalah penyebab utama. Nah, ini argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga adalah kalau semuanya mempunyai hakikat yang dependen, pasti ada titik akhir yang independen. Artinya bahwa sesuatu yang tidak tergantung dari sesuatu di luar dirinya, atau hakikat ketergantungan yang disadari itulah yang mendorong manusia selalu mencari dan membutuhkan Allah. Atau Allah adalah satu pribadi yang tidak bergantung kepada apapun yang di luar dirinya. Jadi Allah adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Allah itu adalah sesuatu yang bergantung di dalam dirinya sendiri dan yang tidak bergantung terhadap sesuatu hal yang di luar dirinya sendiri. Atau Allah itu adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Allah yang cukup pada dirinya sendiri, yang tidak bergantung terhadap apa yang ada di luar dirinya. Nah, ini argumentasi yang ketiga. Nah, argumentasi yang keempat adalah
manusia dapat mengenal Allah melalui sebuah kesadaran akan adanya tahapan-tahapan nilai. Saya ulangi lagi. Manusia dapat mengenal Allah melalui kesadaran akan adanya tahapan-tahapan nilai yang dari yang bersifat sederhana sampai kepada nilai yang bersifat sempurna. Dan nilai yang bersifat sempurna itu adalah Allah. Jadi Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Dia sempurna pada dirinya sendiri. Jadi kesempurnaan Allah itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi tahapan nilai dari yang tidak sempurna sampai kepada nilai yang bersifat sempurna, maka itulah Allah. Atau dari hal-hal yang bersifat terbatas, sampai nilai yang bersifat tidak terbatas, maka itulah Allah yang disebut sebagai yang sempurna dan yang tak terbatas. Nah, ini argumentasi yang keempat. Argumentasi yang kelima yaitu manusia dapat mengenal Allah melalui pembuktian teleologis, yaitu telos, tujuan, yaitu pembuktian akan adanya tujuan dan keteraturan alam semesta ini. Artinya bahwa kalau alam semesta ini memiliki keteraturan, maka Allah adalah perancang yang agung. Jadi Allah adalah perancang yang agung di dalam keteraturan yang ada di dalam alam semesta ini. Ini yang argumentasi di dalam pandangan Thomas Aquinas mengenai pembuktian eksistensi Allah melalui 5 argumen.